Shalom anak-anak, tetap semangat dan tetap sehat ya anak-anak semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini teacher tadi sempat memperhatikan bapak-bapak yang bekerja di pojok sebelah sana ya. Mereka bekerja dengan luar biasa sekali semangat, dan tentunya itu merupakan satu contoh jenis kegiatan ekonomi. Dan bapak-bapak tadi bekerja dengan satu tujuan, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, pada kesempatan kali ini teacher akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat terbagi atas 5. Yang pertama yaitu usaha agraris, yang kedua usaha ekstraktif, yang ketiga perindustrian, yang keempat perdagangan, dan yang kelima jasa. Nah, usaha agraris itu merupakan suatu usaha yang mengelola dari sumber daya alam, yaitu tumbuhan dan hewan. Usaha ini terbagi atas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua adalah usaha ekstraktif. Usaha ini tanpa mengelola sumber daya alam yang ada, hanya langsung memanfaatkannya. Nah, usaha ini contohnya adalah usaha perhutanan dan usaha pertambangan. Sedangkan yang ketiga adalah usaha perindustrian. Usaha ini merupakan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, perindustrian tentunya ada di sekitar kalian. Di antaranya ada industri makanan, industri pakaian, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah usaha perdagangan. Usaha ini melibatkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Di antaranya ada produksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi. Nah, usaha perdagangan ini secara tidak langsung juga merupakan kegiatan distribusi, karena pada perdagangan ini menyalurkan hasil produksi ke konsumen. Itu anak-anak. Dan selanjutnya usaha jasa. Usaha ini itu merupakan usaha pemberian layanan kepada orang lain. Pada usaha jasa ini juga melibatkan orang-orang yang punya keterampilan dan keahlian khusus. Nah, di antaranya ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan juga jasa-jasa yang lain. Begitu anak-anak? Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, usaha perorangan, yang kedua, usaha kelompok. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola oleh satu orang sebagai pemilik usaha tersebut. Dalam usaha perorangan, modal yang dimiliki biasanya sangat terbatas. Sistem dan teknologi yang digunakan terbatas juga, dan jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Tetapi setiap laba dan keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati oleh pemilik usaha itu sendiri. Usaha perorangan contohnya seperti usaha pertanian, contohnya adalah petani, pemilik dari sawahnya sendiri. Yang kedua, usaha perdagangan yang dikelola perseorangan berskala kecil dan sedang, seperti pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa, seperti pemilik bengkel, pemilik salon, dan usaha fotokopi. Yang keempat adalah industri rumahan sederhana, yang memiliki pegawai sangat sedikit, seperti pengrajin anyaman, pengrajin mebel, dan souvenir. Nah, anak-anak, untuk usaha kelompok merupakan usaha yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, modal besar. Yang kedua, barang atau jasa yang dihasilkan beragam jenisnya. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh tidak dapat dinikmati sendiri, melainkan juga harus dibagi dengan pemilik modal lainnya. Usaha kelompok ini terbagi atas 3, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Pada kesempatan ini, teacher akan menjelaskan tentang BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. BUMS terdiri atas firma, CV, dan PT atau perseroan terbatas. Firma itu merupakan usaha ekonomi yang didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang sudah saling mengenal. Karakteristik dari firma itu adalah setiap anggota firma berhak bertindak atas nama firma dan bertanggung jawab atas resiko kerugian firma, dan juga biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Sedangkan untuk CV merupakan usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Karakteristik dari CV itu adalah mempunyai 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor, sedangkan sekutu pasif juga berperan sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha tersebut. Selanjutnya, sekutu aktif tanggung jawabnya tak terbatas, sedangkan sekutu pasif tanggung jawabnya terbatas. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. Ini merupakan usaha ekonomi, yaitu usaha bersama-sama yang modalnya berupa kumpulan saham. Karakteristik dari PT yaitu bukti kepemilikan berupa saham, keuntungan berupa dividen, dan untuk
mengembangkan usahanya, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan usaha yang dikelola oleh pemerintah ada dua macam. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang kedua, badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. BUMN biasanya bergerak dalam usaha yang bersifat strategis dan vital. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat. Contoh dari BUMN adalah PT PLN, PT KAI, dan juga Pertamina. Sedangkan BUMD adalah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah. BUMD ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan rakyat di daerah tersebut. Contoh BUMD adalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, anak-anak, demikian materi IPS yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lanjut lagi, kalian bisa mempelajari dalam belajar tema 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.